pada hari kiamat nanti. Na'udzubillah min zalim.
gampang banget. Jawabnya gratis, tidak bayar, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Nabi senang, kita pun senang nanti. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit ya, jam salam. Ada ramai jamaah ini. Tadi perasaan sholat subuh itu penuh ya. Begitu diumumkan ada ceramah, satu-satu pamit permisi numpang balik. Alasan perut sakit, masuk angin, duduk kelamaan asam urat kambuh, yang kesemutan, yang kakinya keruh, atau segala macam, yang cucian piring masih banyak, masing-masing permisi numpang balik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin abdillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Al-ayat surah Al-Mudaththir ayat 42-43. Shadaqallahul azim. Hadirin majelis kuliah subuh Masjid Nurul Zahanir yang dirahmati Allah, yang sama-sama kita hormati Ketua Lembaga Masjid Nurul Zahanir, para wakil, para bapak haji, ibu hajah, para ustaz, ustazah, para guru-guru ngaji, para khatib, para imam, serta jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Semoga kita yang hadir dalam majelis ini, kita yang hadir dalam taklim ini, keluarnya nanti kita dari majelis ini, Allah menggugurkan semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Semoga juga keluarnya kita dari taklim ini kelak nanti yaumil qiyamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap kita, mengenali kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bu, masih semangat Bu? Jangan sampai ada yang pindah posisi tempat duduk Bu ya. Kalau ini bergerak-gerak berarti asam uratnya kambuh. Ya kan? Asal duduk bersila, tiba-tiba duduk tahiyat, berarti keram kakinya tuh. Kalau dari duduk sini kita ke sana antara dua, yaitu antara mau balik atau malu. Ya kan? Mau permisi balik, malu pula, ceramah belum selesai. Tak lama Bu saya ceramah. Paling lama sampai duha lah, jam-jam 8 selesai. Kan ada kenapa sekolah libur, kantor libur, dinas libur, mau makan pun tak bisa, nanti kena marah-marah rumah kan. Udah lah, diam sini kita dapat makan sama-sama. Betul lah Bu? Betul ya? Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak mau berbicara secara detail tentang masalah puasa Ramadan. Kenapa? Palingan intinya kan menahan lapar, menahan nafsu, menahan minum dan lain sebagainya. Tapi ada hal terpenting yang akan saya kaji, yang akan saya bahas, dan ini akan berdampak, akan berimbas sampai kita nanti mati. Dan ini udah sering, baik anak-anak muda, setengah muda, tua, setengah tua, bahkan udah uzur pun sering meninggalkannya. Apa itu? Sholat 5 waktu. Percuma Ustaz, kami udah sholat pun tak agak kaya-kaya. Percuma Ustaz, kami udah sholat pun tak agak makmur hidup kami, masih gak berantakan. Tuh tengok tetangga kami tuh, sholat tak pernah, ke Masjid Nurul Zahanir tak pernah, kaya. Tuh tengok tetangga kami tuh, puasa tak pernah, sholat sunnah tak pernah, nongol Jumatan doang, makmur. Mobilnya 2, 3, 4, 5, mobil tetangga lah mobil dia. Alhamdulillah. Sementara yang sholat terus biasa-biasa aja hidupnya, sederhana. Jangan bandingkan macam itu. Ayatnya udah jelas. Masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Bu, kalau seandainya nanti ada anak bapak ibu
Jawaban kita kadang kalau tak tahu tuh neraka jahanam nak. Tahunya jahanam doang. Nanya ke bapaknya, Pak, orang tak sholat masuk neraka mana? Masuk neraka jahanam. Memangnya neraka ini cuma satu aja. Neraka jahanam banyak. Ada 7 tingkatan neraka. Apa kata Allah? Masalakakum fi saqar. Apa kata Allah? Manusia, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam ini neraka saqar? Neraka apa, Bu? Neraka apa? Neraka saqar. Di atasnya ada 19 penjaga malaikat. Neraka saqar siksaannya melelehkan otak manusia, masuk ke dalam hati, turun ke bawah, hancur satu badan kita. Apa jawaban manusia pada saat itu? Qalu lam naku minal musallin. Ya Allah, dulu aku selama di dunia Engkau berikan aku sehat, Engkau berikan aku harta, Engkau berikan aku jabatan, aku tak mau sholat ya Allah. Rumah dekat masjid dipanggil dengan muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ada. Apa jawabannya? Aku sibuk ya Allah. Aku sibuk dengan dagangan aku. Aku sibuk nonton di warung kopi, main game. Aku sibuk berbisnis dengan orang lain. Aku sibuk di wakaf. Aku sibuk di partai. Aku sibuk di pemerintahan. Aku lagi rapat. Aku tak sempat ya Allah untuk sholat. Padahal Allah sudah mengancam di sini, Pak Bu, jamaah sekalian, orang yang tidak sholat bulan-bulan masuk ke dalam ini neraka yang namanya neraka saqar. Na'udzubillah min. Ustaz, saya dulu jahil. Jahilnya kenapa? Sholat nggak mau, puasa belang-belang kambing, kadang sholat, kadang juga tidak. Tapi sekarang Ustaz, alhamdulillah. Apa pula semenjak dengar kuliah subuh, dengar khutbah Jumat, dengar kajian-kajian agama tentang masalah hukuman orang yang suka meninggalkan sholat, aku jadi berubah, Ustaz. Pertanyaannya satu, kalau nanti saya mati, Ustaz, sebelum bertobat kepada Allah, menyesali semua perbuatan-perbuatan aku, lalu aku mati, bagaimana hukumannya? Na'udzubillah min dzalik. Orang yang meninggal sebelum taubat kepada Allah, banyak meninggalkan maksiat, banyak meninggalkan dosanya, Allah masukkan dia ke dalam neraka-nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Saya berikan satu ilmu untuk Bapak Ibu semuanya. Ini yang selalu saya amalkan, bahkan di luar bulan Ramadan, apalagi masuk bulan Ramadan. Apa itu? Terkadang kita berlomba-lomba mengerjakan sholat sunnah, tarawih, berlomba-lomba menggebu-gebu, kejar masjid ini, kejar masjid sana, dari yang 23 sampai cari yang 11. Lucunya jamaah nengok rumahnya masjid, nengok hari pertama imamnya, oh cepatnya pada di Rosi ini, aku sholat di sini. Karena hari kedua alamat imam lama ini cari masjid lain, cari yang paling imam tercepat. Kalau saya beda, Pak, kalau saya beda. Sholat sunnah yang kita kerjakan, ada satu amalan yang terkadang kita lupakan. Apa itu? Mengqadha sholat 5 waktu. Dulu sebelum kita hijrah di jalan Allah, barangkali suka tinggalkan sholat, betul tak Bang? Betul Pak ya? Kita suka tinggalkan sholat. Sekarang ya baru nampak kita di alim. Sekarang ya baru nampak kita di ahli masjid. Dulu mungkin masih bujang atau setengah-setengah tul, sholat gampang, besok masih ada. Itu mudah bagi kita, gampang bisa dikerjakan semuanya. Kata guru kami dari guru sekumpul sampai ke Abah Hairani dikatakan, ketika masuk awal Ramadan sampai 1 bulan, yuk berlomba-lomba mengerjakan qadha sholat. Contohnya sholat subuh, niatnya usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Cukup 2 rakaat. Zuhur qadha lagi, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Jumlah rakaatnya sama, bacaannya sama, yang pakai kunut, yang tidak pakai kunut, hanya perbedaannya sholatnya sendiri-sendiri saja di rumah
sholat wajib. Apa pula orang ini sholat lagi 4 rakaat, 2 rakaat, sholat apa ini? Kalau orang tahu ilmunya itu mengkodok sholat. Kenapa bu? Orang mengkodok sholat di bulan Ramadan, syukur-syukur Allah nanti mengampunkan ketinggalan sholat kita di masa lalu. Kita nggak tahu kapan ajar kita. Ini sibuk segala macam puasa terus 30 hari, tapi nggak sholat, percuma pak. Karena amalan yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah Taala adalah sholat kita. Sholat yang baik, sholat yang sempurna, sholat yang penuh, maka semua amalan ibadah yang kita kerjakan Allah terima. Sedekah jalan, baca Quran jalan, zikir jalan, sholat tahajud jalan, sholat sunnah, tapi sholat wajibnya sering ditinggalkan dan dia tidak mau mengkodok sholat. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sangat penting. Terkadang ada yang aneh orang dalam sholat itu, ketika dulu masih muda, jauh dari masjid segala macam, nggak mau dia kerjakan sholat. Tiba-tiba udah masuk usia senja, udah masuk usia tua, dia mau ke masjid. Pertanyaannya satu nih Pak, apakah Allah menilai, menghisab amalan seseorang itu dari awal sampai akhir dia? Gimana Pak? Allah tidak mandang, Ustaz saya dulu seorang penjahat, Ustaz saya dulu berzina, Ustaz saya dulu mabuk, saya dulu judi, tapi setelah mengakhir hayat saya bertobat kepada Allah, maka Allah tidak akan membuka lagi aib-aib dia terdahulu. Allah akan membuka tabir ketika dia sudah bertobat kepada Allah, itulah yang akan Allah nilai. Bagaimana kisah seorang pelacur pada zaman itu, tidak pernah sholat, maksiat terus, kerjaannya melacur terus, asbab memberikan minum kepada seekor anjing. Riwayat mengatakan perempuan ini dengan anjingnya masuk ke dalam surganya Allah. Artinya apa? Allah ridho kepada pahala si perempuan pelacur ini. Kita sholat 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, meninggal dunia. Ada satu kisah. Nah ini unik. Orang yang ibadahnya 60 tahun, dia sholat terus, ahli ibadah, ahli zikir, ahli Quran, ahli masjid, segala macam ahli sampai diakui. Ketika itu seorang pemuda ini, orang tua lah yang usia sudah 60 tahun, dia hendak sholat tahajud. Ketika itu dia melihat ada sebuah sumur, tiba-tiba nongkrong satu orang makhluk pakai baju warna putih, jubah warna putih, membawa kitab yang sangat besar. Ditanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Anda siapa? Aku adalah malaikat makhluk Allah yang diutus oleh Allah untuk berjumpa dengan engkau wahai ahli ibadah. Alangkah senangnya orang tua tadi, usia 60 tahun, ahli ibadah, didatangi oleh malaikat membawa buku catatan yang besar. Ditanya, wahai malaikat, itu buku apa? Apa jawab malaikat? Wahai orang tua, buku ini adalah buku catatan manusia-manusia yang Allah cintai, yang Allah sayangi, yang Allah ridhoi. Nah, apa kata orang tua ini, kata ahli ibadah? Oke lah kalau gitu malaikat, coba kau cek namaku ada nggak di situ tuh. Saking senangnya, kenapa? Malaikat datang dengan dia atas izin Allah untuk memberikan kabar gembira atau kabar buruk. Coba malaikat cek namaku. Begitu dicek, tunggu sabar kata malaikat tadi. Dicek bolak-balik halaman pertama sampai halaman terakhir. Apa kata malaikat? Wahai ahli ibadah, namamu tidak ada di dalam kitab ini. Kaget ahli ibadah tadi. Wahai malaikat, aku ini ahli ibadah, aku ini ahli masjid, tahajud tak pernah tinggal, sholat wajib tak pernah lepas, semuanya aku kerjakan, semua amalan-amalan ibadah. Coba kau cek lagi, mungkin kau kelewatan kali. Dibuka lagi, Pak, 1 lembar, 2 lembar, sampai halaman terakhir. Kata malaikat, maaf wahai orang tua, namamu tidak ada dalam kitab ini, tidak ada sama sekali. Mulai gemetar orang tua tadi itu, padahal ahli ibadah. Tak ngajar kita nih setengah-setengah, kadang sholat, kadang tada, kadang mau ke masjid, kadang tada, ya kan? Kadang subuh
subuh ke masjid, kadang tak sholat sama sekali. Ini udah jelas-jelas ahli ibadah. Saking penasaran si orang tua ini, wahai malaikat, tolong satu kali lagi lihatkan namaku dengan teliti. Aku takut kepada Allah. Dibuka lagi Pak, dari halaman pertama, 2, 3 sampai halaman terakhir. Apa kata malaikat tadi? Wahai ahli ibadah, maaf namamu tidak ada dalam kitab ini yang tergolong dalam orang-orang yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Nangis, jatuh, pingsan di depan ini malaikat. Lama bangunnya, dibangunkan oleh malaikat. Dia terduduk, pucat, diam, lemas. Apa kata malaikat? Wahai orang tua, aku tahu engkau ahli ibadah. Saking tingginya amalan ibadahmu sampai naik ke langitnya Allah. Allah menyampaikan salam ini kepadamu bahwa engkau ahli ibadah yang sangat taat. Tapi Allah tidak ridho sehingga namamu tidak dimasukkan dalam ini kitab gara-gara satu penyakitnya. Apa yang satu ini Pak? Hablum minallah bagus. Engkau ahli ibadah, sibuk dengan ibadahmu. Kau lewat depan orang, kau tak mau ngajak dia sholat. Orang berbuat maksiat, tak pernah kau ajak untuk ke masjid. Segala macam. Kau sibuk dengan ngajimu, kau sibuk dengan ibadahmu, kau sibuk dengan amalan-amalanmu, sehingga kau lupa dengan tetangga kanan kirimu. Sehingga inilah Allah gak ridho dengan amal yang engkau kerjakan. Mendengar penjelasan dari malaikat tadi Pak, nangis, jatuh, pingsan lagi dengan pingsan yang panjang. Begitu dia sadar, dia mengakui salahnya kepada Allah, salah kepada malaikat. Selama ini dia sibuk dengan hablum minallah, sementara hablum minannas dia abaikan. Na'udzubillah min. Apa pesannya di sini Pak? Apalagi dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kenapa Ramadan ini sangat mulia? Coba, kenapa Ramadan sangat dimuliakan? Karena di dalamnya turunnya Al-Quran. Di dalamnya turunnya Al-Quran. Ada nuzulul Quran. Kenapa orang bisa mulia nanti di hadapan Allah? Karena di dalam batang tubuh dia selalu beribadah kepada Allah dan selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di awal kuliah subuh ini coba usahakan kita sama-sama yang hadir dalam majelis ini, jangan sampai 30 hari nanti kita mulai ngendor. Penyakitnya kita nih umat Nabi Muhammad nih, hari pertama penuh masjid tuh sampai rasanya panas dalam masjid itu. Mau pakai AC sekalipun tetap panas. Kenapa? Manusianya padat. Itu palingan seminggu awalnya lah. Masuk seminggu pertengahan habis. Masuk seminggu akhir habis. Padahal disitulah ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Bukan semata-mata ada hadiah yang istimewa yang akan Allah berikan kepada kita. Coba kalau seandainya nih di dalam bulan Ramadan Allah berikan pengumuman yang besar. Barang siapa, atau di masjid aja lah, barang siapa yang berpuasa full 1 bulan, tarawih full 1 bulan di Masjid Nurul Jahanir, kuliah subuh full, gak pernah absen, tadarus full, gak pernah absen, akan mendapatkan hadiah yang pertama 10 juta. Berandak dia ketua lembaga kita. Yang kedua 5 juta. Yang ketiga 2.500.000. Kira-kira berani dari sini yang memberikan seperti itu. Donatur yang hebat, yang kuat, ngasih pengumuman di situ. Kira-kira Pak, kalau ada sepatu besar taruh di sini 1 dengan 3 kategori tadi, taruh di pinggir jalan ke ujung sana. 2 aja sepatu kita. Kira-kira 1 bulan penuh dah di masjid. Penuh dah. Bukan lagi penuh, belum Bu. Dalam, atas, luar, kanan, kiri sampai ke sawah manusia penuh. Nyambut. Gila boy 10 juta boy, lumayan untuk lebaran nih THR. Dapat baru 2 lumayan penting. Aku sholat duduk, biar dan kesempatan duduk. Biar asal pulang kampung duduk apa? Duit yang besar boy.
juta. Siapa Pak mau? Betul tak Pak kira-kira Pak? Itu kita perbandingan sedikit. Kalau sekiranya Allah menampakkan pahalanya orang yang duduk dalam majelis ilmu, Allah tampakkan pahalanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah tampakkan pahalanya orang yang tarawih di bulan Ramadan, Allah tampakkan pahalanya orang yang sholat 5 waktu tidak pernah tinggal di bulan Ramadan. Barangkali Bu, orang yang opname di rumah sakit berlomba-lomba nanggalkan opnamenya, nanggalkan impulsnya untuk sholat di masjid. Kenapa? Pahalanya nampak dengan jelas. Pertanyaannya satu, pahala puasa Allah silentkan, Allah diamkan. Pahala sholat di bulan Ramadan Allah takutkan. Pahala sedekah di bulan Ramadan Allah sembunyikan. Semuanya pahala tadarus, pahala taklim Allah sembunyikan. Kenapa? Hanya orang-orang yang terpanggil jiwanya, hanya orang-orang yang terpanggil kalbunya. Dia tak pikirkan apa-apa, yang dipikirkan ya Allah, aku ingin ridhomu sampai untukmu. Makanya di sini yang hadir di sini nih bukan orang-orang sembarangan, bukan orang biasa-biasa yang hadir di sini. Kenapa? Rindu dengan majelis ilmu, rindu dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu agama. Enak Pak, hanya datang, ikut sholat subuh berjamaah, duduk, diam, dengar, balik, dapat ilmu. Senang tak kira-kira? Senang tak kira-kira? Oh senang banget, Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, majelis mulia subuh, yang semoga kita istiqomah nanti 1 bulan dalam nasihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terakhir, ini yang paling penting tadi. Tadi orang yang tak sholat belang-belang kambing, dipanggil dengan muazin hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia santai-santai saja masuk ke dalam neraka sakor. Ada yang lebih parahnya lagi Pak. Allah menciptakan satu makhluk yang luar biasa yang bernama Sujaul Aqra. Ada yang pernah dengar Sujaul Aqra? Itu ular. Ularnya menurut riwayat ada yang mengatakan satu badan, kepalanya ada 7. Matanya terbuat dari api neraka jahanam. Kukunya terbuat dari besi. Telinganya panjang naik ke atas, tajam setajam pisau. Ekor dari Sujaul Aqra seperti mata bor yang tajam. Apa tugasnya? Kata Sujaul Aqra, wahai Rasulullah, aku ditugaskan oleh Allah masuk ke dalam alam kubur, masuk ke dalam alam barzah. Hanya satu tugasmu, kata Sujaul Aqra. Apa itu Bapak Ibu tugasnya? Tugasnya khusus untuk mengazab, untuk menyiksa orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Sujaul Aqra itu nggak enak, bukan main-main itu. Kalau kita udah masuk ke alam kubur, suka meninggalkan sholat, belum taubat kepada Allah, meninggal duluan, ekor yang terbuat dari mata bor yang tajam tadi itu istilahnya masuk ke dalam lubang kubur manusia tersebut, tembus ke dalam perut, masuk ke dalam mulut, dililit oleh Sujaul Aqra, dihancurkan, dibenamkan ke dalam tanah sedalam 7 kilometer. Hancur itu badan manusia. Allah katakan kun fayakun, tumbuh lagi ini badan, dihantam terus paling sedikit 70.000 tahun mendapat sisaan di alam kubur dikarenakan suka meninggalkan sholat. Para pemuda, para remaja, anak-anak ABG, orang tua dan lain sebagainya, ini yang paling senang nih, tinggalin sholat. Orang kumpul dengan kawan-kawannya, oh senang. Udah jam 12 dia jam zuhur, nantilah dulu jam 2 kan masih bisa sholat. Azan jam 3 sore, sholat jam 5 sore. Azan jam 6 maghrib, sholatnya dekat isya. Azan jam 7 isya, jam 7 malam, sholatnya tengah malam. Azan jam setengah 5 subuh, sholatnya jam 6. Itu bukan sholat subuh, itu sholat isya, sholat subuh namanya. Alhamdulillah. Siapa kita nih Pak? Nanti di hadapan Allah. Yuk sama-samalah kita bermuhasabah diri, memperbaiki
Suami istri jangan simpan dalam hati. Anak yang paling tersayang jangan simpan dalam hati. Kenapa? Dalam hati manusia mutlak punya Allah, ma fi qalbi illallah. Pertanyaan satu, Ustaz, jadi orang tua kami simpan di mana? Suami istri simpan di mana? Anak kami simpan di mana? Mereka simpan di luar hati, karena hati manusia banyak lapisannya. Yang jelas dalam kolbu manusia tak boleh ada satu pun kecuali Allah, karena Allah Maha Pencemburu. Itulah tak heran terkadang ngambek. Nah, nanti itu abang simpan dalam hati dan dalam ampun kamu ya, nama ayahmu ambil simpan terukir dalam hati paling dalam. Ampun, apa kita kadang-kadang mereka lebaran ini, tujuh hari keluar semua ke yaya, ke bunda, ke hati, pengen dapatkan waktu beli THR, dapat pengen dapatkan THR. Alhamdulillah. Yang jelas Bu, pesan saya satu, Allah ingin ridho kepada kita. Amalan-amalan kita walaupun kecil, kita jangan ikut orang. Orang di ahli Quran kita gak bisa, jangan pernah ngikut, nanti kita tak sanggup. Orang ahli tahajud kita pengen nak coba, jangan seperti itu. Bahkan hal yang paling kecil sekalipun, misalnya kita orang tak punya, orang biasa-biasa aja, orang itu sekali nyumbang puluhan juta. Kita tak punya apa-apa nih. Di gocek, di dompet hanya punya uang sedikit doang. Tiba-tiba ada pengemis lewat, atau ada anak-anak kecil yang ngamen, ajak deh, yuk ikut buka puasa sama-sama yuk. Barangkali hal yang kecil itulah Allah ridho kepada kita. Kenapa? Karena ukuran kita hanya sebatas itu doang. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah mulia subuh yang semoga kita istiqomah nanti jalan Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi intinya di dalam bulan Ramadan ini, yang pertama saya akan simpulkan, perbanyaklah mengkodok sholat 5 waktu. Ibu ya, Pak ya, mulai hari ini dan seterusnya. Kalau sudah terbiasa, nanti di luar Ramadan juga mengkodok lagi. Kenapa? Karena hal ini sudah saya kerjakan jauh sebelum bulan Ramadan. Kata-kata guru kami, amalan paling baik adalah mengkodok sholat. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Kita nggak tahu kapan ajal kita. Saya ingin nanya satu nih, ada nggak yang duduk dalam majelis ini, dari saya sampai antum semua, yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali? Ada nggak kira-kira? Dari Ustaz Sani, saya semua yang hadir dalam majelis ini yang tidak pernah berbuat dosa satu pun, baik yang kecil maupun yang besar. Ayo, yang berani sini angkat tangan. Ustaz, kami tak pernah buat dosa, kami orang paling suci, paling mulia di Santa Marga ini. Wih, kalau ada coba, ada nggak kira-kira? Saya rasa nggak ada. Kenapa? Setiap umat Nabi Muhammad ada pernah berbuat dosa sama sekali. Hanya Nabi Muhammad gelarnya maksum. Apa itu maksum? Terbebas dan terhindar dari dosa. Kalau kita di boro-boro maksum, Pak ya, busum pun juga ada. Maksum, busum, paksum nggak ada. Kenapa? Lihat beluakum ayyukum ahsanu amala, dalam surah Al-Mulk ayat kedua. Siapa nanti yang menjadi pribadi terbaik di hadapan Allah? Apakah Rudi atau antum semua? Gak ada yang tahu. Barangkali orang yang di luar sana, yang bajunya compang-camping, yang keluar pakai sandal jepit, badannya bau, tapi setiap pekerjaannya mengucapkan Allah, Allah, Allah. Jam sholat diganti baju, bergegas untuk sholat, ditinggalkan dari pekerjaan mulungnya. Atau di betapun di belakang, dia sholat untuk fahid, sholat sendiri. Kenapa? Dia ingat aku ini hambanya Allah. Berbeda dengan orang berdasi, orang hebat, gengsi dia mau sholat, gengsi dia berteman dengan orang-orang yang biasa. Kenapa? Levelnya level orang pejabat tinggi. Na'udzubillah min zalik. Ingat, Allah enggak senang dengan orang yang sombong, Pak. Allah enggak senang dengan orang yang sombong. Kenapa? Orang yang sombong itu bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Kalau Allah berhak sombong, kenapa? Allah yang menciptakan. Manusia enggak bisa menciptakan. Manusia hanya bisa membuat, tapi tidak bisa menciptakan. Itulah kekuasaan
kekuasaan Allah. Kalau ada manusia yang sombong, tuh Fir'aun sombong, udah lebih-lebih. Kalau ada manusia yang sok kaya di dunia, tuh Qarun udah duluan kaya. Kita tidak ada apa-apanya, sombongnya kita kalah dengan sombong Fir'aun. Kayanya kita sekarang kalah dengan kayanya Qarun. Kok laga? Tak boleh. Kenapa? Allah nggak senang. Ya, jadi orang yang biasa aja. Dulu pun saya sama Pak, jahil, tak tahu apa-apa. Semenjak kita belajar, ikut taklim, ikut pengajian, mencari guru untuk nenangin kolbu nih, baru benar ya Allah, ternyata aku ini banyak salah. Ya Allah, ternyata aku ini sholatnya masih hancur. Ternyata istinjanya masih berantakan. Ternyata wudhunya masih salah. Di tempat belajar itulah kita membenahi diri. Pesan terakhir dari saya, jangan sampai di bulan Ramadan ini, masuk awal Ramadan, kita sholat terus, ikut taklim terus, ikut pengajian terus, keluar dari taklim nol. Ini bahaya nih, bahaya. Keluar dari taklim nol, keluar dari bulan Ramadan, lepas masuk 1 Syawal, hilang semuanya nol. Kenapa? Yang kita lakukan selama 1 bulan tak membekas di seluruh batang tubuh kita. Na'udzubillah min, hanya sekedar menggugurkan doa, dah aku udah puasa, dah aku udah sholat. Ditanya ke sholat dah, apa rasanya? Biasa ya. Udah puasa, dah apa rasanya? Haus boy, cuma itu ya jawabannya. Kenapa? Sia-sia doang, capek Pak. Makanya benahi diri kita dari sekarang, mumpung masih 1 Ramadan, mumpung. Jangan sampai keluar Ramadan kita tidak mendapatkan apapun nanti di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Yang jelas kita sama-sama bukan minta surganya Allah, bukan minta nerakanya Allah. Dalam doa kita hanya minta satu, ya Allah, ridhoi setiap amalan-amalan dan ibadahku. Kita minta ridhonya Allah, bukan ya Allah aku minta surgamu, ya Allah jauhkan dari nerakamu. Gak perlu, ya gak perlu macam itu. Cukup minta ya Allah, aku minta ridhomu. Kalau Allah udah ridho dengan kita, surga yang istimewa pun Allah kasihkan, dunia pun Allah kasihkan. Kenapa? Allah udah ridho. Kalau dulu sebelum saya belajar Pak, doa saya minta surga, ya Allah aku ingin surgamu, ya Allah jauhkan dari nerakamu. Sejak belajar mengkaji, ternyata keliru dulu macam itu. Apa yang benar? Satu paling simpel, minta ridhonya Allah. Perbaharui niat, perbaharui ibadah kita. Yang salah belajar, jangan merasa aku udah banyak makan asam garam, udah banyak makan micin, makan roiko dan segala macam, aku malas nak bertanya, malu. Salah. Saya yang akan masih bertanya, salah dah. Kenapa? Untuk memperbaiki. Jangan pernah merasa kita jadi orang baik, belum tentu baik di mata orang lain. Betul Pak? Kita merasa baik, belum tentu orang lain nilai kita baik, belum tentu Allah nilai kita baik. Kenapa? Kita merasa diri kita baik, yang lain salah. Alhamdulillah min zalik. Hikmah bulan Ramadan